Dalam sejarah panjang Indonesia, nama Soeharto selalu menjadi pusat perhatian. Dicintai oleh sebagian besar rakyat kecil, dikritik oleh sebagian lainnya, dan diingat sebagai pemimpin yang membawa stabilitas selama lebih dari 3 dekade. Kini, kita semua tahu bahwa di awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, satu gelar telah disematkan, Pahlawan Nasional. Sebuah keputusan yang besar, mengundang rasa kagum, pertanyaan, dan tentu saja perdebatan. Begitu banyak pengamat melihat bahwa Bapak Prabowo menetapkan gelar ini di awal masa pemerintahannya karena satu alasan, yaitu menjaga stabilitas politik. Di fase awal, sangat terlihat bahwa dukungan ke Bapak Prabowo itu masih sangat penuh. Jika penetapan dilakukan di akhir jabatan, tentu kontroversinya justru bisa mengganggu citra pemerintahan beliau. Tetapi keputusan ini bukan semata-mata tentang strategi. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah persepsi publik kepada Bapak Soeharto yang selama ini tidak pernah hilang. Menurut penelitian Populi Center, mayoritas masyarakat Indonesia terutama kelas bawah, memandang Bapak Soeharto sebagai pemimpin yang kuat, stabil, dan mampu menjaga harga kebutuhan pokok tetap rendah. Banyak orang yang mengingat masa Orde Baru sebagai masa ketika harga-harga terkendali, infrastruktur merata, dan negara terasa aman. Nah, menariknya penilaian ini tidak hanya datang dari generasi yang tergolong tua untuk tahun 2025 ini. Semuanya ini tersematkan di generasi X, generasi milenial hingga Gen Z. Semuanya menunjukkan kecenderungan memandang Bapak Soeharto secara positif. Inilah alasan kenapa wibawa Bapak Soeharto tetap hidup walaupun sudah puluhan tahun beliau lengser. Ada satu hal yang menarik dalam proses penetapan gelar yang diadakan kemarin. Dalam siaran pers resmi di istana, Bapak Soeharto disebut sebagai tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Padahal kita semua tahu bahwa beliau lahir di Kemusuk, yaitu Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Lantas mengapa bisa begitu ya? Menurut pengusul kepada Bapak Soeharto berasal dari Jawa Tengah, yaitu Ketua Dewan Gelar, Bapak Fadlizon. Informasi provinsi pada gelar pahlawan merujuk pada daerah pemberi usulan, yang artinya bukan dari daerah asal tokoh tersebut. Nah, mungkin Bapak Soeharto itu lahir di Jogja ya. Akan tetapi perjuangan beliau itu selalu diingat oleh masyarakat Jawa Tengah. Penetapan ini bukan terjadi dalam semalam loh. Usulan pertama untuk menjadikan Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul pada tahun 2010 di era Bapak SBY. Lalu kembali diajukan pada tahun 2015 di era Presiden Bapak Joko Widodo. Namun keduanya memilih untuk menahan diri karena dinilai masih terlalu dini. Nah, barulah di tahun ini 2025 usulan untuk ketiga kalinya kembali masuk ke Dewan Gelar, dan kali ini akhirnya dikabulkan. Ternyata gelar pahlawan nasional kepada Bapak Soeharto tidak datang tiba-tiba, tidak dengan cara cepat. Gelar tersebut datang setelah melalui banyak polemik, waktu yang panjang, dan penilaian yang luas. Meski banyak rakyat merasa bangga tidak sedikit pula ternyata ada aktivis yang menolak. Bagi mereka, pemberian gelar ini dianggap berlawanan dengan semangat reformasi. Namun, sejarah selalu memiliki dua wajah, yaitu wajah kebijakan yang keras dan wajah keberhasilan pembangunan yang nyata. Di bawah Bapak Soeharto, Indonesia tumbuh dari negara agraris menjadi negara dengan fondasi industri. Dan perlu kalian tahu stabilitas nasional di negara kita pada saat itu sangatlah terjaga. Program pembangunan berjalan masif seperti irigasi, pertanian, swasembada pangan, jalan-jalan baru, sekolah, hingga puskesmas. Tidak heran bagi masyarakat kecil, Bapak Soeharto adalah pahlawan yang nyata. Beliau adalah pemimpin yang memberikan rasa aman. Dan kita semua tahu bahwa rasa kagum itu tidak benar-benar hilang, masih hidup sampai sekarang. Kini gelar itu resmi tersemat. Bapak Soeharto dikenang sebagai pahlawan nasional dalam bidang perjuangan. Setuju atau tidak satu hal yang pasti, Bapak Soeharto adalah tokoh besar guys, tokoh penting, dan tokoh yang jejaknya
jejaknya sangat nyata yang tidak akan pernah bisa hilang sampai sekarang. Dan ya, kita tahu seperti semua bab dalam sejarah, kita akan terus mempelajarinya, memahaminya, dan menilai ulang dari masa ke masa. Jenderal Besar Soeharto, nama yang benar-benar tidak akan pernah pergi dari ingatan bangsa Indonesia. Kita semua. Enak zaman kuto,